Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Maulana dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu klasifikasi saluran terbuka. Definisi: hidrolika adalah bagian dari hidrodinamika yang terkait dengan gerak air atau mekanika aliran. Ditinjau dari mekanika aliran terdapat dua. Satu, macam aliran atau aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Dua macam aliran tersebut dalam banyak hal mempunyai kesamaan, tetapi berbeda dalam satu kesatuan penting. Dua, perbedaan tersebut adalah pada keberadaan permukaan bebas. Aliran tersebut, yaitu aliran saluran terbuka, mempunyai permukaan bebas, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai permukaan bebas karena air mengisi seluruh penampang saluran. Dengan demikian, aliran saluran terbuka mempunyai permukaan yang berhubungan dengan atmosfer, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai hubungan langsung dengan tekanan atmosfer. Penghantar aliran. Seperti yang harus diketahui, air mengalir dari hulu ke hilir, kecuali ada gaya yang menyebabkan aliran ke arah sebaliknya, sampai mencapai suatu elevasi permukaan air tertentu, misalnya permukaan air danau atau permukaan air laut. Tendensi atau kecenderungan ini ditunjukkan oleh aliran di saluran alam, yaitu sungai. Perjalanan air dapat juga ditambah oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, seperti saluran irigasi, saluran pipa, saluran gorong-gorong, saluran sungai yang lain, atau kanal. Perencanaan saluran ditunjukkan untuk karakteristik saluran buatan. Namun konsep hidrauliknya dapat juga diterapkan sama baiknya pada saluran alam. Apabila saluran terbuka terhadap atmosfer seperti sungai, kanal, gorong-gorong, maka aliran tersebut aliran saluran terbuka atau aliran permukaan bebas. Apabila aliran mempunyai penampang penuh seperti aliran melalui suatu pipa, disebut aliran saluran tertutup atau aliran penuh. Nah, tipe-tipe aliran. Yang pertama ada aliran tunak dan tidak tunak. Kriteria untuk tipe aliran ini adalah waktu. Apabila kedalaman aliran konstan dalam selang waktu tertentu, maka dinamakan aliran tunak. Sedangkan bila kedalaman aliran berubah-ubah setiap waktu, maka dinamakan aliran tak tunak. Lalu yang kedua, ada aliran seragam dan aliran berubah. Kriteria untuk tipe aliran ini adalah ruang. Apabila kedalaman aliran sama pada sepanjang penampang saluran, maka dinamakan aliran seragam. Sedangkan bila kedalaman aliran berubah di sepanjang saluran, maka dinamakan aliran berubah. Lalu yang ketiga ada aliran seragam tunak dan aliran seragam tidak tunak. Aliran seragam dapat bersifat tunak dan tidak tunak tergantung dari kedalaman perubahan sesuai dengan perubahan waktunya. Lalu yang keempat itu aliran berubah tiba-tiba dan aliran berubah lambat laun. Aliran tersebut berubah tiba-tiba apabila kedalaman berubah secara mendadak pada jarak yang cukup pendek. Sebaliknya, jika perubahan itu terjadi lambat laun, maka aliran ini disebut dengan aliran lambat laun. Selanjutnya ini penampang saluran. Penampang saluran adalah penampang yang diambil tegak lurus arah aliran. Sedangkan penampang yang diambil secara vertikal disebut penampang vertikal. Dengan demikian, apabila dasar saluran terletak horizontal, maka penampang saluran akan sama dengan penampang vertikal. Berikut adalah bentuk-bentuk saluran pada proyek, yaitu ada saluran trapesium, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan parabola. Bentuk penampang saluran di sini ada tiga, terbagi tiga penjelasannya dari yang tadi. Yang pertama untuk bentuk penampang segi 4 atau segitiga di sini
persegi 4 atau segitiga merupakan penyederhanaan dari bentuk trapesium yang biasanya digunakan untuk saluran-saluran drainase yang melalui lahan-lahan yang sempit. Untuk yang kedua, bentuk penampang trapesium adalah bentuk yang bisa atau yang biasa digunakan untuk saluran-saluran irigasi atau saluran-saluran drainase karena menyerupai bentuk saluran alam. Lalu yang ketiga, bentuk penampang lingkaran. Bentuk penampang lingkaran biasanya digunakan pada perlintasan dengan jalan. Saluran ini disebut dengan gorong-gorong. Nah, selanjutnya sini ada geometri saluran terbuka. Di sini ada yang pertama, kedalaman aliran atau flow depth, yaitu dalam kurung Y, itu merupakan jarak vertikal titik terendah pada satu penampang saluran sampai ke permukaan bebas. Yang kedua ada lebar permukaan atau top width, yaitu T, lebar penampang saluran pada permukaan bebas. Lalu selanjutnya itu ada luas penampang area, yaitu luas penampang melintang aliran yang tegak lurus arah alirannya. Lalu selanjutnya keliling basah atau wetted perimeter, bagian dari perimeter penampang aliran yang bersentuhan dengan batas benda padat. Lalu yang kelima, sini ada jari-jari hidrolik atau hydraulic radius, yaitu perbandingan antara luas penampang A dengan keliling basah dari P. Lalu yang terakhir ada kedalaman hidrolik atau hydraulic depth, yaitu perbandingan antara luas penampang A dengan lebar permukaan dari T. Cukup sekian presentasi yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.